Baik, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Viana Lohjiwa. Saya di sini diminta oleh teman-teman dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bandung Barat untuk mengisi materi tentang kewirausahaan itu sendiri gitu ya. Nah, kita langsung saja masuk kepada perkenalan dulu gitu. Saya ini tadi sudah perkenalan ya, namanya Viana. Sekarang saya adalah dosen di Politeknik Pariwisata NHI Bandung dan saat ini juga sama, saya sedang kuliah S3 UGM, Doktor Kajian Pariwisata, dan saya juga punya spesialisasi di kampus, yaitu saya sebagai coach bisnis juga. Specialty-nya adalah entrepreneurship atau kewirausahaan, tapi memang fokus di bidang-bidang wisata gitu. Nah, sebelum saya masuk gitu, saya juga pengen memperkenalkan ini adalah bisnis-bisnis yang memang saya punya gitu ya. Jadi pertama ada Bolsu, ada laundry, ada Mastercard dan ada Tour Kita. Kalau Bolsu ini memang bisnis terkait dengan makanan. Kalau laundry ini adalah jasa cuci pakaian ya. Kalau Mastercard ini adalah bisnis yang saya kembangkan dengan adik saya, itu fokus kepada tanaman kaktus, dan kalau ini juga bisnis yang memang saya kembangkan sama teman-teman saya, Tur Kita. Jadi bisnis yang fokus kepada edukasi mawar. Nah, untuk teman-teman yang memang mau kontak saya aktif di WhatsApp ya. Jadi silahkan aja kontak kalau misalnya nanti berkenan untuk memiliki bisnis dan bingung gitu harus bisnisnya harus diapain. Nah, saya juga cukup aktif gitu di beberapa media sosial, di Instagram sama di TikTok. Kalau di media sosial Instagram, saya lebih fokus kepada kegiatan saya sehari-hari gitu sebagai dosen dan sebagai mahasiswa. Kalau TikTok ini sebetulnya saya pengennya adalah fokus kepada pengajaran ya, pengajaran terkait pariwisata. Tapi karena saya punya peliharaan anjing di rumah dan setiap kali saya ngupload video gitu terkait dengan video ngajar pariwisata, kok viewersnya sedikit banget. Tapi pada saat saya ngupload video tentang anjing saya, tentang tips and trick tentang anjing gitu ya, wah banyak juga FYP. Jadi ya udah saya fokusin aja di situ. Jadi teman-teman silahkan ya kalau mau follow bisnis-bisnis saya dan follow media sosial boleh banget ya. Nanti ditunggu dan saya akan follow back. Baik, kita masuk ya kepada entrepreneur gitu. Ini adalah Menteri Pariwisata kita ya, Pak Sandi Uno. Jadi Pak Sandi Uno itu bilang bahwa entrepreneur itu bukan sebuah profesi. Jadi ternyata entrepreneur itu bukan cuman kita punya bisnis, tapi adalah mindset gitu, mindset yang memang sudah tertanam dalam diri kita masing-masing. Gimana caranya kita hidup dengan kerja keras, hidup optimis, inovatif, kreatif, dan mempunyai rasa leadership yang tinggi. Memang ini di dalam konsep entrepreneurship atau kewirausahaan, kita tuh harus punya gitu ya, yang namanya jiwa-jiwa tersebut gitu ya, kerja keras, optimis, inovatif gitu. Makanya hari ini saya diminta nih sama teman-teman di Dinas Pariwisata, di sini juga pesertanya ada dari teman-teman dari Dinas Pariwisata, dari pengelola gitu ya, bahkan dari teman-teman pegiat dari bisnis wisata gitu ya. Pasti kan biasanya kesulitan ya, gimana caranya memulai bisnis, dan kalau udah dimulai, ini bisnis harus diapain gitu. Nah, hari ini saya ditugaskan gitu ya, tiga sebenarnya. Kita tahu dulu framework dari entrepreneur itu seperti apa. Lalu yang kedua, apa sih sebenarnya ide-ide yang bagus, dan yang ketiga adalah yang akan kita pelajari bagaimana satu ide menemukan peluang atau opportunity. Jadi simpel aja ya hari ini. Oke, pertama kita masuk kepada framework dari entrepreneurship itu sendiri. Jadi konsepnya sih sebenarnya simpel banget gitu ya. Kita coba masukkan dalam satu
kata, yaitu MDA gitu ya. MDA itu apa sih sebenarnya? Nah, yang pertama adalah mindset, di mana mindset kita ini yang tadi Pak Sandi bilang gitu ya, kita harus bisa mencari peluang-peluang bisnis apa sih yang bisa dibisnisin gitu ya. Nah, setelah ada mindset, lalu ada desain gitu ya. Setelah kita kepikiran, oh iya, saya mau bisnis seblak gitu ya, tapi di tempat wisata sebelaknya. Nah, contoh aja misalnya seblak Inul gitu. Karena apa? Karena memang pakai hmm, pakai goyangan Inul gitu ya, misal seperti itu. Nah, setelah kita udah tahu nih, oh iya mau jualan seblak Inul deh. Nah, barulah kita coba rancang, inilah yang dinamakan dengan desainnya. Jadi di desain ini adalah proses-proses kewirausahaan gimana kita caranya merencanakan bisnis kita, memulai usaha kita, baru akhirnya setelah mulai gimana sih caranya biar bisnis itu tetap berkembang. Nah, tentunya di luar itu gitu ada beberapa faktor kayak misalnya apa ya model bisnisnya, apakah sebelaknya memang kita akan langsung kita akan langsung jual ke customer, ataukah kita nanti sifatnya mau open PO, ataukah sifatnya mau bisnis to bisnis gitu ya. Nah, ingat gitu ya, karena dari seorang kacamata entrepreneur atau wirausaha gitu, kita harus tahu juga ada yang namanya pengembalian, ada resiko kalau misalnya kita rugi gitu ya. Terus gimana caranya kita membuat inovasi bisnis dan gimana caranya menciptakan ekosistem bisnis itu adanya di proses desain gitu ya. Jadi kita merancang. Nah, terakhir applied gitu. Gimana caranya setelah bisnis ini sudah sudah ada, gimana caranya kita mau kembangin ke inovasi-inovasi usaha selanjutnya. Jadi ini yang sebenarnya konsep dari entrepreneur atau wirausaha gitu ya. Yang penting mindset, lalu kita desain, lalu ayo go gitu ya. Karena sebuah perencanaan itu sia-sia teman-teman kalau misalnya nggak kita lakukan gitu ya. Oke, kita langsung masuk ya. Nah, ini memang dari sisi teoritis banget nih ya. Kalau mindset apa aja sih sebenarnya tahapan-tahapannya gitu. Aduh banyak banget. Desain juga banyak banget dan applied juga banyak banget. Makanya untuk belajar bisnis biasanya saya tuh butuh 1 semester gitu ya untuk kita mengembangkan mindsetnya apa sih gitu ya, mau jualan apa gitu ya. Nah, untuk desain biasanya butuh 1 semester lagi, dan untuk applied gitu, untuk penerapannya inovasi biasanya butuh 1 semester. Artinya butuh 1,5 tahun memahami bisnis. Tapi kita coba shortkan gitu ya, kita coba 45 menit ini kita akan fokus dulu kepada yang namanya mindset gitu ya. Kita akan coba melihat satu ide gitu ya menjadi satu peluang gitu. Itu aja dulu. Nanti ketika kita tahu, oh iya idenya mau seperti ini gitu ya, baru nanti kita akan masuk kepada tahapan desain dan plan. Nah, masuk kepada yang pertama nih, apa sih yang dinamakan dengan ide-ide bagus? Nah, di sini saya mau kasih gambaran aja ya, gitu ya. Ini adalah ide, gitu ya. Ide itu adalah apa yang sudah dipikirkan sama teman-teman, gitu. Kayak tadi saya coba kita bisnis seblak yuk, gitu ya, di satu tempat wisata, atau kita coba yuk bisnis souvenir, gitu. Itu kan ada dalam benak kita masing-masing ya. Tapi kalau cuma dipikirkan saja gitu, itu akan jadi sebuah ide saja gitu ya. Tapi kita lihat lagi ada yang dinamakan opportunity atau peluang. Kapan ide tersebut, ide seblak, ide souvenir bisa dikembangkan dengan baik. Nah, dengan melihat peluang-peluang ini gitu. Nah, sekarang saya coba kasih gitu ya, kasih triggering gitu ya. Ada beberapa gambar nih ya. Ini teman-teman pasti tahu dong apa ya. Ini mentega ya, gampang banget. Mentega ide bukan sih? Ya ide sih gitu ya. Jualan mentega kalau di kantin iya bagus untuk pengganti minyak. Tapi kalau misalnya jualan mentega di mall yang nggak related,
gimana ya gitu ya, ini satu ide yang bagus atau tidak. Nah, tapi kita lihat dulu dari mentega ini biasanya ada yang dinamakan problem ya. Kalau kita jualan mentega atau kita sorry, kalau kita jualan mentega itu pasti related sama roti gitu ya. Kita pakai roti gitu ya. Biasanya kalau pakai sandwich gitu ya butuh banget mentega. Nah, ketika kita punya mentega yang seperti ini, apa sih problem-problem yang ada di benak kita tuh? Berarti kan artinya ketika kita mau ngolesin mentega gitu ya, harus ngambil sendok. Kalau anak kosan, aduh sendoknya di mana lagi dicuci semua gitu ya. Itu kan adalah, nah itu sendok itu menjadi masalah gitu ya. Nah, ketika kita masukkan gitu ya satu ide lagi, ide tambahan, ini namanya glue stick gitu ya, atau lem ya, lem yang biasa kita pakai gitu ya. Kan kalau lem ini yang biasa kita pakai tinggal kita buka, olesin selesai gitu ya. Oke, maksudnya apa ya mentega dengan lem gitu? Apakah bisa menjadi ide yang baik? Gitu. Kita lihat lagi. Nah, kenapa nggak kita coba mentega ini kita cloning gitu ya, cloning kepada si lem ini. Jadinya adalah butter stick gitu. Nah, berarti apa ide yang bagusnya? Ide yang bagusnya adalah ketika kita melihat mentega ini sebagai satu problem. Problemnya apa tadi? Kita males ngambil sendok gitu ya. Nah kalau ini kita udah nggak pakai sendok gitu ya. Jadi ketika kita udah ada roti, ada mentega dengan butter stick type, udah selesai gitu. Langsung kita oles-oles aja ke roti. Apakah ini yang dinamakan ide? Yes, this is a good idea gitu ya. Nah sekarang ada beberapa gambar lagi sama. Nah, siapa teman-teman di sini yang punya sepatu warna putih? Nah, mostly pada punya ya, gitu ya. Tapi sepatu putih ini di musim penghujan, it's a really bad idea, gitu. Karena apa? Aduh, ini apa sepatu saya jadi kotor, gitu. Nah, ini problem ya. Problem kita memiliki sepatu putih di masa penghujan. Artinya gitu ya, ini bisa jadi apa ya? Ketika kita tahu problemnya sepatu putih di musim penghujan, kita harus apa ya? Oh iya pakai payung. Tapi nggak gini juga ya, gitu ya. Sepatu yang atasnya ada payung. Bener sih emang jadi tetap putih gitu ya. Emang nggak kehujanan, tapi kebayang nggak sih ada ribet gitu ya, ada payung di antara sepatu kita. This is a good idea or not? Gitu. Nah, kita jadi berpikir nih, oke, ini ide bagus atau bukan ya? Oke, kita lanjut lagi ya. Ini ada beberapa ide lagi. Teman-teman tahu dong, ini apa kalau teman-teman dari NHI gitu ya, apalagi di jurusan hospitality di kitchen udah pada tahu nih, semua apa utensils ya dari pisau. Ini dari mulai pisau buah, pisau daging, pisau untuk sele gitu macem-macem deh gitu. Tapi kalau kita bawa 12 pisau ini lumayan ribet dan kebayang nggak sih berapa kilo gitu ya kita bawa di satu tas. Nah, kita coba cloning deh dengan konsep seperti ini. Iya, benar ya, ide yang bagus juga gitu. Ketika kita bisa menyatukan eh, satu pisau di satu tempat gitu. Ini ide bagus banget. Gitu. Tapi ide bagus itu belum tentu bisa dikloning ke tempat yang lain. Ini ya contohnya ya. Ketika kita punya pacul, singkup, dan lain-lain, coba aja Bu kita cloning gitu ya. Cloningnya seperti ini gitu. Tapi kebayang nggak sih teman-teman, ini berapa puluh kilo gitu ya kita apa kalau misalnya mau menggemburkan tanah gitu ya. Nah, jadi satu ide yang bagus itu juga belum tentu bisa dikloning ke macam-macam bisnis gitu ya. Ini yang mau dilihat adalah seperti itu. Kita lihat lagi nih ide-ide yang lain.
Ketika kita makan mie panas kan, nah biasanya biar ngedinginin pakai apa? Udah aja pakai kipas angin gitu ya. Kipas anginnya kita taruh di sumpit. Jadi ketika kita makan mie gitu ya, udah nggak perlu kita tiup-tiup lagi tuh. Iya ya, bener juga ya. Tapi ini ide yang bagus atau bukan? Sumpitnya aja berarti udah 2 kilo sendiri gitu ya. Jadi nyaman nggak nih pada saat makan mie gitu ya. Nah, satu lagi, karena ini musim musim penghujan, kita pasti banyak yang batuk, pilek gitu ya. Apalagi sekarang COVID ini mulai merajalela lagi di Malaysia, di Singapura gitu ya. Kita harus aware. Nah, ini ada satu penemuan, topi yang punya yang atasnya tuh ada tisu gitu ya. Jadi ketika kita bersin, langsung aja kita gerek tuh tisunya gitu ya. Tapi kelihatannya apakah ini estetik gitu ya. Nah, ini memang satu ide, tapi idenya bagus atau enggak nih gitu. Nah, inilah yang dinamakan idea versus opportunity. Jadi semua ide-ide yang ada di kepala kita gitu ya belum tentu itu adalah ide bagus gitu ya. Tapi ide yang bertemu dengan peluang itu adalah ide yang pasti memiliki nilai atau added value gitu atau nilai tambah. Nah, kita coba lihat lagi yang mana sih Bu yang dinamakan dengan nilai tambah gitu. Nah, ketika kita punya problem, ini contohnya adalah orang tua ya. Kalau orang tua biasanya eh, takut akan ketinggian, gitu ya. Jadi dia ketika naik lift itu grogi gitu ya. Aduh takut gitu ya kalau kita mau naik lift. Tapi ketakutan itu bisa kita lihat opportunity-nya gitu. Bisa kita lihat dari sisi peluangnya. Peluangnya adalah orang orang tua itu sukanya apa sih? Oh, orang tua mah sukanya nonton film. Nah, dari maghrib sampai jam 9 itu ikatan cinta nggak beres-beres ya. Sampai pemeran utamanya udah meninggal tapi masih ada ya ikatan cinta itu. Nah, kita lihat ya, kita lihat ketakutan orang tua plus kita lihat juga kesenangannya dia. Ini ada satu ide dan kita punya peluang. Nah, kita coba membuat bisnis apa ya dari ketakutan dan hobinya mereka. Kalau gitu, kita cobain aja seperti ini. Kita buat lift gitu ya, tapi yang di dalamnya ada TV. Buat apa sih? Jadi ketika orang tua naik lift gitu ya, orang tua tuh nggak akan merasa takut lagi. Karena apa? Karena ke-attract dia. Ke-attract dengan apa? Dengan adanya TV tersebut. TV tersebut untuk apa gitu ya? Ya untuk memalingkan gitu ya, memalingkan ketakutan dari orang tua tersebut. Ada lagi ide-ide yang lain. Kalau teman-teman di Dinas Pariwisata nih ya, biasanya kalau lagi di WC itu biasanya ngapain ya? Kadang ada juga nggak sih teman-teman yang suka bacain ingredient dari sampo, sabun? Ayo ngaku, siapa yang pernah kayak gitu? Ah, aku deh. Saya juga sama sih gitu ya. Kalau di WC itu kita kadang suka diem ya, ngelamun gitu, berpikir. Tapi kalau ada kesibukan gitu ya, kita tuh kadang suka baca gitu, yang walaupun yang nggak penting. Nah, ini juga sama diterapkan di konsep iklan. Teman-teman kalau lihat iklan di jalan tol atau di jalan raya gitu ya, suka dibaca nggak? Kadang enggak ya. Karena apa? Karena keburu macet gitu ya. Karena keburu macet nggak kebaca gitu. Nah, kenapa nggak kita manfaatkan aja ya? Gimana manfaatinya, Kak Viana, Teh Viana gitu ya. Nah, kita coba manfaatin di dalam WC, kita taruh tuh iklan-iklan. Jadi sembari dia nunggu gitu ya, sembari dia melamun, sambil dia baca. Nah, jadi kebaca kan iklannya gitu. Ini ide nggak? Ide banget. Nemuin peluangnya nggak? Nemuin banget pas gitu ya. Nah, kita lanjut lagi.
eh ini adalah ide-ide tadi yang menemukan opportunity atau peluang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana cara kita buat ide ketemu dengan opportunity. Kita punya 3 tahapan sebetulnya, teman-teman. Pertama yang teman-teman harus lakukan adalah identifikasi ide sebanyak mungkin. Nah, ini kalau misalnya teman-teman lihat di sini, saya udah punya 10 gambar ya. Nah, ini bukan 10 gambar, 10 ide di sini nih. Kita coba lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ide gitu ya di dalam kepala gitu. Mau buat apa aja, mau buat seblak, mau buat souvenir, mau tadi cobain juga kayak Teviana mau buat laundry, mau buat toko sepatu, mau buat konveksi, banyak banget ide-ide yang ada dalam kepala. Pertama, kita harus lakukan adalah identifikasi ide dulu. Tulis aja dulu semua ide gitu ya. Misalnya, Teh dan Seta ada 100 ide yang kepikiran, sok tulis dulu semuanya. Nah, setelah ditulis semuanya gitu ya, kita harus lakukan apa? Ini yang dinamakan dengan opportunity shaping. Jadi kalau shaping itu lebih ke mengerucut gitu ya. Tapi mengerucutnya masih di tengah-tengah nih gitu. Nah, gimana caranya kita tahu dari 10 bisnis yang kita kemukakan eh, tahu ide itu adalah ide terbaik. Cara yang paling gampang adalah tes market. Tes market itu gimana? Tes ke calon pembeli. Siapa calon pembelinya? Calon pembeli biasanya pertama-tama adalah orang terdekat. Contoh gini ya, saya punya pengen punya bisnis makanan atau bisnis kafe atau bisnis konveksi. Nah, sekarang tanya satu persatu ke orang tua teman-teman. Pak, ai ceuk Bapak, saya mendingan bisnis naonnya gitu ya. Makan, minum atau konveksi gitu. Ah, ai makanan mah udah banyak. Minuman udah banyak. Cik atuh cobain konveksi gitu ya. Biar kita bisa beli baju gitu ya di Teteh misalnya. Oh, satu konveksi centang ya. Berarti ini kita coba contoh ya. Kita centang-centangin aja di sini. Ah, centang konveksi. Terus kita tanya ke adik kita, mendingan apa ya? Saya mau bikin mau bikin bisnis. Udah aja lah coffee shop. Oh, coffee shop, sip gitu ya. Terus tanyalah ke teman-teman kita terdekat, coffee shop dong. Oh ya udah coffee shop. Terus ada lagi ke saudara kita misalnya. Ah, kalau saudara saya mendingan makanan. Nah, kita lihat nih centangan-centangan yang terbanyak. Misalnya ide yang ketiga ini adalah makanan ya, ide yang ketiga gitu ya. Oh, berarti kita bisa tahu gitu ya dari shaping ini sip yang terpilih adalah mana aja nih gitu ya. Nah, yang terpilih kita lihat, oh berarti saya teh harus bisnis makanan atau saya harus bisnis minuman. Nah, ini kan ada dua nih. Gimana ya saya caranya nentuin, kan nggak mungkin saya itu punya 2 bisnis secara langsung gitu ya, mau bisnis makanan atau minuman. Caranya adalah dengan melihat value added yang paling besar. Value added itu adalah nilai yang paling besar gitu ya. Nilai yang paling besar dilihatnya dari mana? Dari banyaknya orang akan membeli produk kita. Caranya apa lagi? Tes market lagi teman-teman gitu ya. Tes market lagi misalnya kalau tadi udah nanya ke bapak ibu saudara gitu, kita coba lagi tanya ke orang-orang yang lebih jauh. Contohnya gini, saya kan tadi punya Instagram gitu ya, cek aja, cek ombak di Instagram. Kan di Instagram tuh biasanya suka ada fitur ini ya, polling ya gitu. Guys, saya tuh mau jualan, mendingan jualan seblak atau mendingan jualan kopi gula aren, kan udah biasa ya gitu. Sekarang saya mau coba kopi gula batu misalnya gitu ya. Ternyata yang paling banyak di polling gitu sama teman-teman adalah, oh ini nih si kopi gula batu gitu. Nah, ini banyak nih votingnya. Tapi kalau yang makanan si seblak ya paling cuma 2 atau 3. Nah, dari sini kita bisa lihat lagi teman-teman gitu ya. Oh, ternyata
value added yang paling tinggi dilihat dari ini nih gitu ya. Ya udah kalau gini kan gampang aja ya. Kita bisa jual fix deh minuman, tapi minuman kopi, susu, gula batu gitu ya. Nah, ini adalah cara yang paling gampang gitu ya untuk melihat mana ide yang akan digunakan. Nah, kita coba exercise ya sedikit-sedikit gitu ya. Oke, sebentar ya. Ini saya coba hapus lagi. Nah, oke. Ini ada dua orang, Teteh sama AA, yang kebingungan gitu ya. Kira-kira kalau di Bandung ini saya maunya bisnis apa ya, gitu ya. Ini dia coba mengidentifikasi dulu, mengidentifikasi terlebih dahulu, gitu ya. Sip, kita identifikasi. Sama dengan yang tadi jualan kopi atau fashion atau sepatu atau coba jualan di marketplace atau bisnis kuliner ya gitu. Nah, tadi ketika kita identifikasi semua kan ada ya gitu. Ini juga sama, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ide gitu. Kemudian setelah itu kita lakukan shaping gitu ya. Shaping itu masih setengah, ingat ya. Lakukan market research atau tanya ke teman-teman terdekat gitu ya. Setelah ditanya, oh industri fashion berguguran karena nggak ada yang minat. Oh, jualan sepatu kayaknya kurang diminati gitu. Oh, jualan di marketplace sekarang kurang laku. Apalagi TikTok Shop itu kemarin sempat nggak ada, sekarang buka lagi. Nah, berarti tinggal ada dua pilihan nih, makanan atau minuman ya. Cara ketiga yang tadi, capturing gitu ya. Cek bisnis mana yang memiliki value added paling tinggi. Tanya ke orang yang lebih luar lagi, misalnya yang belum dikenal atau di media sosial gitu ya. Menurut kamu lebih baik mana ya? Saya jualan kopi atau jualan kuliner gitu. Oh, ternyata kopi itu nggak terlalu disukai. Karena apa? Karena biasanya orang ngopi kan ya seminggu sekali atau 2 kali. Tapi kalau orang makan, itu kan makan harus sehari 3 kali ya, gitu ya. Dan kita akan coba jualan makanan-makanan dari setiap daerah gitu ya. Nah, bayangin dari 34 provinsi ada 34 makanan gitu ya. Jadi sebulan ini kita punya menu berbeda-beda. Ternyata udah ketahuan nih gitu ya. Kita akan bisnis makanan deh. Nah, itu dulu ya teman-teman yang pertama banget teman-teman harus lakukan gitu ya. Jadi identifikasi dulu, tulis semua ide-ide yang kepikiran dari apa teman-teman. Lalu yang kedua shaping, ingat ya shaping itu masih setengah gitu ya. Jadi tanya ke orang-orang terdekat. Setelah itu baru capturing gitu. Gampang banget ya Bu cara apa kita berbisnis itu gitu ya. Nah, tapi kita harus tahu juga gitu gimana caranya kita mengenerate idea gitu. Jadi gimana sih kita melihat ide bisnis itu gitu ya. Kita harus tahu juga ide bisnis itu ada dua teman-teman. Ada yang memang sifatnya problem solve approach atau yang fortitude scan gitu ya. Kalau problem solve itu adalah produk-produk yang memang menjadi problem gitu ya di satu kehidupan dan kita punya solusinya gitu. Sama kayak Gojek ya, ini sistem Gojek. Ketika Gojek itu kita kan sebel ya biasanya sama ojek pangkalan tuh. Karena apa? Apa coba problem ojek pangkalan? Biasanya satu gitu ya, harganya tuh mahal banget gitu ya. Padahal saya dari sini ke misalkan saya dari Lembang nih, mau ke NHI. Ya, paling sekitar 5 kilo lah gitu ya. Kalau di Gojek itu gitu ya, itu udah ketahuan kan range 5 kilo harganya 12.000. Tapi kalau sama ojek ojek pengkolan, Neng, 20.000 hayu. Nah, gitu ya. Nah, itu kan kita tuh sebagai konsumen itu trust-nya hilang ya. Lah, kenapa tiba-tiba dipatok segitu gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh bisnis yang problem solve approach. Jadi ada problem gitu ya. Kita buatlah bisnisnya sebagai solving-nya gitu.
Ada yang dinamakan dengan Furtituscan. Kalau Furtituscan ini adalah produk yang memang sudah ada di market, tapi kita coba ATM atau amati, tiru, dan modifikasi gitu. Sama kayak ini nih, iPhone 12 sama Redmi Note 10 Pro gitu. Kan sekarang iPhone itu katanya permainannya tuh tinggal dipindah-pindah kamera aja udah beres kok, orang pada ngekloning, selalu di-cloning gitu ya, sama produk-produk handphone lainnya. Nah, ini kayak gini nih, Redmi. Ternyata teman-teman, iPhone 12 ini harganya berapa sih? Ada yang 15 jutaan kali ya. Nah, kalau Redmi yang spek kameranya sama persis gitu ya, itu ya sekitar 3 atau 4 juta. Jadi teman-teman bisa ketahuan nih, oh iya, dibandingkan kita beli handphone iPhone 12 gitu ya, yang harganya 15 juta, ya mendingan Redmi lah. Sama-sama kualitasnya bagus gitu ya. Apa kameranya juga jernih gitu sama-sama, tapi keunggulannya adalah ya Redmi lebih murah gitu. Nah, itu adalah contoh-contoh bisnis ya teman-teman ya. Gimana caranya kita mengenerating idea gitu ya. Apakah bisnis kita mau yang emang problem solve atau yang ke to scale gitu. Nah, ini contohnya ya tadi ya, kalau yang problem solve gitu, kita udah contohkan Gojek gitu. Nah, intinya kalau di yang problem solve gitu ya, kita melihat adanya keresahan atau ada problem dari customer kita gitu. Nah, ini nih customer kita gitu yang awalnya sebelah nggak mau naik ojek pangkalan gitu. Nah, kita tahu nih solusinya apa. Seperti Gojek itu benar-benar solutif banget gitu ya. Ketika kita males antri gitu di bioskop, ada lagi yang namanya fitur Gotix ya. Nah, terus ada lagi, aduh males banget deh, saya belanja bulanan. Ada yang namanya Gomart. Ada juga yang misalnya, duh males banget deh ngirim paket. Ada yang namanya GoSend gitu ya. Bahkan bersih-bersih males deh di rumah itu capek gitu ya. Ada yang namanya Go Clean gitu. Nah, itulah bisnis-bisnis yang emang pendekatannya itu problem solve gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Kalau yang tadi yang Fortitus Scan gitu ya, memodifikasi produk yang sudah ada. Teh boleh gitu modifikasi produk, sangat-sangat boleh gitu ya. Tapi gitu kita harus punya penciri juga teman-teman gitu. Kalau iPhone dan Redmi eh, pembedanya dilihat dari mana? Harga ya jelas gitu. Misalnya seblak biasa, seblak yang dijual dengan seblak Rafael. Kemarin kan booming ya. Ada seblak Rafael. Apa sih sama-sama seblak kan gitu ya. Itu adalah pendekatan model bisnis Furtituscan ya teman-teman ya. Kalau yang seblak Rafael, apa sih bedanya? Oh, seblak Rafael mah dicoel gitu ya. Nah, artinya pakai apa sih? Jadi pembuatan seblaknya itu gitu ya. Si sambelnya pembuatan sambalnya tuh sambal mentah tapi disiram sama minyak panas gitu. Dikala seblak lain tuh ya buat sambalnya ya udah sambal matang aja gitu. Nah, yang kayak gitu ya teman-teman. Jadi ketika kita punya bisnis, mau mendirikan bisnis tapi memang udah ada di market tuh udah banyak kita harus punya pembedanya ya. Nah, apa yang dikatakan sebagai good business gitu ya. Tadi ide aja oke, udah punya idenya. Sebentar ya, saya coba pakai ini. Idenya udah ada, sip. Mau jualan makanan khas Nusantara. Ketemu juga opportunity-nya, ada peluangnya. Dan ternyata value added-nya juga ada. Apakah itu dinamakan sebagai bisnis yang bagus? Udah cukup bisnis yang bagus itu. Oh, kita lihat lagi. Oke, harus ada produk. Produknya udah bagus belum? Iya, benar udah bagus sih secara produk. Oke, sip.
tapi kita juga harus tes dari sisi market. Market itu adalah calon pembeli kita. Ada nggak sih pembeli kita yang emang suka sama produk-produk kita? Oh, ternyata ada nih gitu. Nah, kalau misalnya produknya ada, pas gitu ya, marketnya ada dan matching gitu ya. Ya udah, gas lah gitu ya. Gas lah kita buat bisnisnya. Nah, saya coba kasih contoh gitu ya. Apa bulan lalu, saya punya kakak gitu ya, dia pengen jualan ayam geprek gitu ya. Oke, ayam geprek, nice banget nih ya, gitu ya, produknya ayam geprek. Tapi ketika marketnya eh bayi gitu ya, umur 2 sampai 4 tahun pas nggak nih? Jomplang lah, nggak akan ada yang suka gitu ya. Tapi ketika marketnya anak-anak kuliahan gitu ya, apalagi dijual dengan harga 15.000, udah sama nasi, udah sama sambelnya, terus udah sama apa telur dadar gitu. Wah, pasti laku nih gitu ya. Apalagi sambelnya teh edun gitu ya, pedes banget. Nah, udah pasti laku nih. Itu baru produk sama marketnya itu matching gitu. Nah, dari matching ini kita bisa solving the problem gitu ya. Nah, ini saya coba kasih beberapa ini sih contohnya langsung ke bisnis saya ya gitu ya. Ini contohnya adalah bisnis Bolsu ID gitu. Jadi problem utamanya saya punya bisnis ini, Bolsu tuh bola susu ya, bola susu underscore Indonesia gitu ya. Nah, saya tuh ngeliat saudara saya yang masih kecil-kecil, dia tuh seneng banget makan permen sampai giginya tuh bolong-bolong. Nah, saya ngelihat itu sebagai problem gitu ya. Saya lihat lagi anak-anak tetangga. Oh iya ya, ternyata mereka tuh seneng banget nih ya sama yang namanya permen. Tapi kan permen itu nggak bagus buat giginya anak-anak. Saya mau coba bikin permen tapi langsung dari susu sapi gitu. Nah, kita coba buat varian-varian rasa. Nah, ini adalah kita coba lihat nih. Oh iya, gitu ya. Ketika kita tahu problemnya, ketemu sama opportunity-nya gitu ya. Oke, anak-anak suka nih tipe-tipe permen gitu. Ternyata kita lihat nih, oh iya ketika dibuat permen gitu ya, tapi dalamnya itu susu dan warnanya itu warna-warni, menggugah rasa anak-anak, wah pasti seneng nih. Apakah ibu-ibu khawatir makan bolsu gitu ya, untuk anak-anaknya? Sangat tidak gitu. Karena apa? Karena itu benar-benar dibuat dari real milk gitu ya, dari susu asli gitu, tanpa campuran gitu. Ada sih campurannya ya, tapi campuran rasa-rasa gitu ya. Ini saya coba buat pakai rasa, ada yang coklat, ada yang bubble gum gitu. Nah, ternyata bukan anak kecil aja. Saya waktu itu sebenarnya fokus utamanya adalah jualan bolsu ini untuk anak-anak ya. Tapi ternyata ibu-ibunya juga pada suka. Oh ya udah saya coba buat saya coba desain ulang lagi gitu ya si bolsu ini. Oh, ternyata banyak juga yang suka, anak-anak remaja gitu ya. Nah terus, ibu-ibu saya juga sama, ibu saya tuh ibu-ibu arisan gitu ya. Ibu-ibu arisan juga sama suka, bahkan, waktu itu bolsu ini sempat dijadikan souvenir nikah juga ya. Nah ini adalah, gimana caranya satu bisnis kecil kita punya fokus gitu ya produknya, tapi ternyata pada saat disukai sama banyak market, oh iya ini bisa menjadi inovasi bisnis. Nah lanjut nih ya, Eee, ini bisnis saya yang kedua gitu sama adik saya, Mastercard. Problemnya adalah teman-teman kan kalau misalnya lihat, pada saat, graduation ya gitu, pada saat kelulusan ya, pada saat kelulusan ini bisnis di tahun 2019 ya. Nah, di tahun 2019 ini pada saat, graduation gitu ya, ada, kelulusan. Biasanya yang dikasihkan ke, wisudawan tuh apa, gitu ya. Kan, banyak ya rangkaian bunga ya gitu ya, serangkaian bunga, tapi bunga itu cepat mati, biasanya 2 sampai 3 hari nggak bertahan, nggak everlasting gitu ya. Nah, saya coba ngelihat problem itu, gitu.
apa ya, bisnis apa nih ya yang bisa menggantikan sebagai, gift gitu ya atau kado untuk orang yang wisuda gitu. Pengen buat kadonya yang estetik, yang nggak pasaran, bisa dipajang dan everlasting. Nah, ide saya adalah waktu itu, oh, karena saya itu pecinta kaktus gitu ya, kaktus itu kan gampang banget ya gampang banget dikembangbiakan gitu ya, karena seminggu itu maksimal hanya 2 kali penyiramannya. Nah, waktu itu saya buat, ini kaktus gitu ya, kaktus untuk kado graduation gitu. Nah, adik saya yang buat potnya, ini pot-pot yang estetik gitu ya, yang warna putih. Tapi gitu ya, pada saat ngelihat, hasilnya, oh ini nih bisa ditulis nih si potnya. Nah, saya coba tulislah di sini, happy graduation. Ternyata bukan hanya happy graduation saja gitu ya, ini juga bisa di-cloning nih bisnis ini. Jadi souvenir pernikahan. Tinggal diganti aja ininya happy wedding gitu ya. Terus waktu itu juga sama, ada juga yang memang minta untuk, "Teh mau dong untuk souvenir, pada saat lamaran," gitu. Nah, tinggal ditulis di sini engagement siapa dengan siapa gitu ya. Terus ada juga, pengen dong dibuat kelasnya." Oh, waktu itu juga saya pernah mengadakan kelas gitu ya. Jadi inilah, kehebatan dari satu bisnis gitu ya. Ketika kita punya, problem gitu ya, ketika kita punya problem, mendapatkan opportunity, baru dari situ lahirlah bisnis kita. Setelah terlahir, oh banyak juga inovasi-inovasi gitu. Inovasi pun saya kembangkan dari hasil, customer-customer ya gitu. Jadi ada yang minta, "Teh buat dong ini," oke dibuatin gitu. "Teh buat dong, potnya jadi warna-warni," oke. Waktu itu ada juga teman, di SD ya, di SD Cijagra gitu ya, kita ada kelas gitu ya, untuk mewarnai si potnya sendiri, gitu. Jadi kita kasih satu potnya, anak-anak SD suruh mewarnai, nah hasilnya ya buat mereka sendiri, gitu ya, mewarnai pakai cat ya, pakai cat air. Nah, kita coba ini juga sama, bisnis saya, dengan teman-teman gitu, dengan sahabat-sahabat saya, namanya Tur Kita, gitu ya. Ini problemnya apa? Nah, ini bisnis ini, berdiri pada saat Covid dan jaya-jayanya pada saat Covid, gitu ya. Jadi pada saat Covid, Bapak Ibu kan semua tuh harus diem di rumah ya, harus diem di rumah gitu ya, kita nggak ada kegiatan. Nah, kebetulan teman saya ini punya, 1 kebun mawar gitu. Nah, kebun mawar ini terbengkalai gitu karena pada saat Covid, ya nggak ada yang beli gitu. Tapi ternyata gitu ya, di saat Covid ini jarang ada orang yang visit ke kebun mawar. Cuma gitu ya, kalau teman-teman lihat gitu ya, pada saat Covid tren orang mencintai tumbuhan itu tinggi ya. Karena kan apa? Karena bingung harus ngerjain apa ya di rumah gitu ya. Jadilah fokus-fokus ke tumbuhan gitu ya. Nah, ini problem problem umumnya adalah ya udah pada saat Covid, teman saya punya kebun mawar yang emang nggak pakai selesai gitu. Nah, kita coba tambahin value-nya gitu. Tadi kan udah ada, problemnya tahu gitu ya, solving-nya, oh ya udah kita coba buat, kita kemas gitu ya, kebun mawar ini yang nggak, terurus, kita coba buat, eee tour package gitu ya, khusus edukasi mawar. Nah, ini tim-timnya, ini saya, ini adik saya, ini suami, sama ini, teman saya gitu, ini punya value. Nah, solusinya adalah dengan membuat tur edukasi tentang mawar gitu. Eee, Seperti apa sih kegiatannya? Kita lihat ya. Sebentar, kita langsung share screen lagi untuk lihat kebun mawarnya sendiri. Oke. Oke, kelihatan ya teman-teman ya. Saya coba share dulu. Saya mau ngasih lihat dari yang pertama.
Oke, kita lanjut dulu. Tadi saya sempat cek dulu ya. Oke, nah ini adalah Instagram dari tour kita. Jadi sebenarnya apa sih yang dijual di sini gitu. Ini kita lihat ya highlightnya. Sekarang kan teman-teman gampang ya kalau main Instagram gitu ya. Kita lihat aja di sini apa sih sebenarnya tour kita gitu ya. Nah, kita jelasin sedikit-sedikit nih. Buat kamu yang mau bisnis mawar gitu, kita punya produknya. Ini juga pengembangan produk gitu ya. Kalau misalnya memang mau tur mawar dan kegiatan adventure gitu. Nah, ini juga sama, ini produk-produknya, ada Mawar Buket, di sini ada Mawar Plus Adventure. Ini yang paling laku keras nih, ini adalah Mawar Bling Tour ya. Nah, Mawar plus Marbling Tour gitu. Nah, kita sebenarnya cuma punya 3 produk aja sih gitu ya, tapi kita coba terapkan gitu ya eh, ide-ide ini. Nah, kita lihat dulu ya, bentar. Ini Instagramnya, nanti boleh di-follow ya teman-teman ya. Nah, ini isinya tuh ya edukasi mawar aja udah selesai gitu ya. Dari apa? Dari problem utamanya ya terbengkalai itu gitu ya. Nah, kita lihat produknya seperti apa sih si tur mawar ini. Ini produk pertama ya. Ini kita buat tur mawar. Nah, itu ya gitu ya. Jadi kita coba kembangin tur khusus edukasi mawar gitu ya. Kita tambahin juga sambil ngeliwet di kebun mawar. Terus tadi juga adik saya kan memang suka banget sama membuat marbling ya. Nah, kita coba buat marbling, terus kita coba tadi kan ada ini ya, ada hasil kerajinan gitu, tie dye gitu. Nah, itu adalah produk-produknya. Kita lihat lagi ya. Ini juga kita buat video-video simpel. Bunga mawar anti gagal dengan cara yang pun. Kutu. Mawar beli. Dapat welcome drink. Keliling kebun mawar. Edukasi tentang bunga mawar. Praktek okulasi mawar. Makan siang di kebun. Menghias pot dengan teknik marbling. Dapat free mawar sebagai souvenir. Daftar sekarang di Eto Wertita. Oke, nah itu kegiatan turnya. Jadi pertama ada welcome drink. Welcome drinknya itu juga sama. Kita buat teh mawar gitu ya. Atau kalau nggak ada teh mawarnya ya berarti kita pakai wedang jahe gitu atau wedang uwuh gitu. Terus kita fokusnya kepada okulasi bunga mawar gitu ya. Nah ini juga sama gitu ya. Ini salah satu ownernya gitu. Ini buat edukasi ya, video edukasi. Kalau okulasi bunga mawar, batangnya harus pakai mawar liar? Pertanyaan yang sangat bagus. Karena kalau batangnya kita pakai bunga mawar orinya gitu ya. Misalkan kita potong dulu ini bunga mawar blue for you. Nah, misalkan ini untuk di stack dulu sebagai batang bawahnya, misalkan kita masukin ke sini, nggak efektif ya. Jadi karena kalau bukan mawar liar, kalau di stack begini, dia susah tumbuhnya. Tingkat kegagalannya tinggi. Dan kalau di stack bunga mawar orinya bisa tumbuh dengan mudah, dengan baik, ya udah kita nggak perlu pakai teknik populasi. Kita stack aja semuanya langsung gitu ya. Sedangkan kalau untuk batang mawar liar, ya di stack pun mudah sekali tumbuhnya. Dan karena mawar liar ini sulit sekali berbunga, nah makanya kita suka dijadikan batang bawahnya untuk okulasi. Buat sahabat tanam yang mau belajar teknik okulasi, kita juga ngadain open trip ya buat belajar okulasi di kebun kami. Kenapa sih kalau okulasi?
Oke, balik lagi ya ke PPT yang tadi gitu ya. Nah ini adalah, ini saya ya gitu ya, ini adalah contoh-contoh bisnis ya, bisnis yang bisa kita kembangkan gitu. Nah, Teh berarti, apa sih tips and triks-nya gitu ya? Tips and triks-nya adalah kita coba kembangkan yang ada dalam diri kita aja gitu ya. Jadi jangan kita mengayal-ngayal, "Oh pokoknya gue pengen bisnis, apa, Dufan gitu, wah susah gitu, susah direalisasikannya kecuali kalau misalnya memang kita banyak duit gitu ya. Terus atau, "Wah Teh saya mau coba buat laundry deh kayak Teteh," gitu ya, tapi dengan mesin yang emang udah canggih gitu ya. Wah itu agak sulit gitu ya, apa, kalau misalnya modalnya kuat sih ya nggak masalah gitu, tapi kalau misalnya modalnya memang masih minim, ya udah kita lakukan aja lah yang memang, apa, kita bisa buat gitu ya. Makanya, tadi saya kasih state gitu ya, problem-problem yang ada di dalam bisnis saya itu adalah keresahan-keresahan sendiri gitu ya. Jadi kayak yang ini mawar, kebunnya dibandingkan bangkrut, yang tadi bolsu gitu ya, keresahan dari saudara-saudara saya, Mastercard itu, keresahan dari para, apa, wisudawan yang itu-itu aja kadonya. Itu ya teman-teman gitu dan yang paling bisa kita lakukan aja gitu ketika kita pengen, "Ah pokoknya saya pengen bisnis bengkel deh," gitu ya, tapi teman-teman nggak ngerti sama sekali tentang motor, kan sayang gitu ya. Makanya yang harus dekat bisnisnya itu dengan apa yang teman-teman suka gitu. Oke itu aja teman-teman, sharing-nya hari ini alhamdulillah sudah 45 menit gitu ya. Terima kasih banyak teman-teman, dari Dinas Pariwisata udah, mau mengundang saya gitu. Semoga sukses terus kegiatannya. Akhir kata saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat selalu ya Bapak Ibu, hatur nuhun, dan semoga kita bisa bertemu langsung gitu kegiatannya offline. Assalamualaikum.